Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are always healthy and in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, materi sains hari ini adalah the factors that influence the motion of object. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Silahkan kalian buka modul sains halaman 35. Ustazah akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Sebelum kita mulai, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa saja yang mempengaruhi gerak benda tersebut? Object can move because they are influenced by force. Benda dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Apart from that, there are also factors that influence the style itself. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi gaya itu sendiri. For example, contohnya, earth gravity, gravitasi bumi, air pressure, tekanan udara, pull or push, tarikan atau dorongan, shape, bentuk, size, ukuran, and surface of object, dan permukaan benda. Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu ada Earth's gravity, gravitasi bumi. The ball is thrown into the air, will fall back down. Bola yang terlempar ke udara akan jatuh kembali ke bawah. Anything that is thrown upward will fall again toward the earth. Apapun yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke bumi. This is because the earth has an attractive force. Ini karena bumi memiliki gaya yang menarik. As a result, the earth can attract this object. Alhasil, bumi bisa menarik benda-benda tersebut. Earth's attraction is called Earth's gravity. Gaya tarik bumi disebut gravitasi bumi. If there was no Earth gravity, we would not be grounded. Jika tidak ada gravitasi bumi, kita tidak dapat berpijak di tanah. Without gravity on earth, we would float in the air. Tanpa gravitasi di bumi, kita akan melayang di udara. Jadi, ketika kalian melemparkan sesuatu benda ke atas, tentunya benda tersebut akan kembali jatuh ke bawah. Hal ini dikarenakan karena bumi memiliki gaya gravitasi, yaitu gaya tarik. Jika tidak ada gaya gravitasi, tentunya kita akan melayang-layang di udara dan tidak bisa berpijak, tetap berada di atas tanah. Oleh karena itu, gaya gravitasi bumi sangatlah berpengaruh terhadap gerak suatu benda. Faktor gerak benda yang selanjutnya yaitu air pressure.
tekanan udara. Kites can float into the air because of the air pressure. Layang-layang bisa melayang ke udara karena ada tekanan udara. Air pressure can cause object to move. Tekanan udara dapat menyebabkan benda bergerak. This moving air is called the wind. Udara yang bergerak ini disebut dengan angin. Birds that fly can move because of the wind. Burung yang terbang bisa bergerak karena angin. Likewise, demikian pula, airplane toys made of paper and paper toys in the shape of a windmill when they are blown will rotate because of the wind. Demikian pula mainan pesawat terbang yang terbuat dari kertas dan mainan kertas berbentuk kincir angin saat ditiup akan berputar karena tertiup angin. Jadi, ketika kalian bermain layang-layang, bermain pesawat terbang menggunakan kertas, atau saat bermain menggunakan mainan kincir angin, tentunya ketika kalian meniupkan sebuah angin, ya, benda tersebut akan bergerak, ya. Contohnya layang-layang, ketika ada angin, maka layang-layang tersebut akan melayang ke udara. Kemudian mainan pesawat terbang, jika kalian lemparkan kemudian ada angin, maka mainan pesawat terbang tersebut akan bergerak, ya, terbang. Begitu juga dengan mainan kincir angin, saat ditiup juga akan berputar karena ditiup oleh angin. Kemudian faktor yang selanjutnya ada pull or push, tarik atau dorong. The bucket that is attached to the rope in the well cannot move upwards if it is not pulled. Ember yang diikat pada tali di dalam sumur tidak bisa bergerak ke atas jika tidak ditarik. Likewise, begitu juga, a car that breaks down will move if someone pushes it. Mobil yang mogok akan melaju jika seseorang mendorongnya. This shows that the pull and push affect the motion of object. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik dan dorong mempengaruhi gerak benda. Jadi, ketika kalian misalkan mau mengambil air di dalam sumur, tentunya kalian menggunakan ember dan sebuah tali yang mengikatnya. Jika kalian tarik, maka ember tersebut akan bergerak, ya, akan bisa membawa air yang ada di dalam sumur. Begitu juga dengan sebuah mobil. Ketika kalian menggunakan mobil, ya, naik mobil, kemudian di tengah jalan mobil tersebut mogok, tentunya kalian membutuhkan beberapa orang untuk mendorong mobil tersebut. Supaya apa? Supaya mobil yang mogok tadi bisa bergerak, ya, bisa melaju, ya, dengan dorongan beberapa orang tadi. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik atau gaya dorong dapat mempengaruhi gerak benda. Kemudian faktor yang selanjutnya ada shape of object, yaitu bentuk benda. The shape of object varies. Bentuk benda itu bermacam-macam. For example, misalnya triangles, segitiga, rectangle, persegi panjang, circles, lingkaran, and others, dan lain-lain. If all the shapes are placed high on an inclined board and then removed together. Jika semua bentuk ditempatkan tinggi di atas papan miring
dan kemudian dilepas bersama-sama, the circle shape will roll off most easily. Maka bentuk lingkaran akan terguling paling mudah. The shape of an object affects the force applied. Bentuk suatu benda mempengaruhi gaya yang diterapkan. The more flat the shape of the object, the smaller the force and vice versa. Semakin datar bentuk benda, semakin kecil gaya benda tersebut, begitu pula sebaliknya. Jadi, bentuk yang ada di sebuah benda, misalnya segitiga, persegi panjang, lingkaran atau lain-lain, jika kalian tempatkan kemudian dilepaskan bersama-sama, tentunya bentuk lingkaran itu yang paling mudah terguling. Ya, contohnya, misalkan kalian menaruh sebuah bola yang berbentuk lingkaran, kemudian kalian menaruh lagi tempat tisu yang berbentuk misalkan persegi, kemudian kalian taruhkan lagi penggaris yang berbentuk persegi panjang. Jika kalian lemparkan bersama-sama, tentunya bola lebih mudah menggelinding, ya, lebih mudah terguling daripada benda yang lain. Karena apa? Karena bola berbentuk lingkaran, ya, berbentuk lingkaran itu lebih mudah, ya, lebih mudah terguling dibandingkan bentuk yang lainnya. Kemudian, semakin datar bentuk benda, semakin kecil gaya benda tersebut, ya. Jadi kalau bendanya datar itu semakin kecil gayanya, ya. Sedangkan yang bentuknya lingkaran itu gaya yang diberikan itu lebih besar daripada benda yang berbentuk datar. Oleh sebab itu, bentuk suatu benda itu sangat mempengaruhi gerak benda. Kemudian faktor yang selanjutnya ada object size, ukuran benda. Heavier shape will have a harder time rolling off than lighter object. Benda yang lebih berat akan lebih sulit berguling daripada benda yang lebih ringan. For example, contohnya, when you roll a basketball and a ping pong ball at the same time, the ball that rolls quickly is the ping pong ball. Ketika kalian melempar bola basket dan bola pingpong pada saat yang sama, bola yang menggelinding dengan cepat adalah bola pingpong. The lighter the shape, the faster the force is applied. Semakin ringan bentuknya, semakin cepat gaya yang diberikan. Ya, ini misalkan, ya, kalian melempar bola basket dengan bola pingpong. Tentunya benda yang lebih ringan itu yaitu bola pingpong itu akan terguling lebih cepat, ya, daripada bola basket yang tentunya bendanya itu lebih berat. Jadi semakin ringan itu semakin cepat gayanya, ya. Oleh sebab itu, ukuran sebuah benda sangat mempengaruhi gerak suatu benda. Faktor gerak benda yang terakhir ada surface object, yaitu permukaan benda. The shape of the surface of the object affects the motion of the object. Bentuk permukaan benda mempengaruhi gerak benda tersebut. The rougher the surface of the object, the harder it is to roll. Semakin kasar permukaan benda, semakin sulit untuk menggelinding, and vice versa, dan sebaliknya.
Less friction between the object and the surface will cause the object to move more slowly. Gesekan yang besar antara benda dan permukaannya akan menyebabkan benda bergerak lebih lambat. For example, contohnya, a bicycle on a paved road is easier to move than on a rocky road. Sepeda di jalan yang beraspal itu lebih mudah digerakkan daripada di jalan yang berbatu. Ya, permukaan sebuah benda kasar atau halus itu sangat mempengaruhi gerak suatu benda. Contohnya saja ketika kalian bersepeda, tentunya bersepeda di jalanan aspal itu akan lebih cepat dibandingkan kalian ketika bersepeda di jalanan yang berbatu. Oke. Sampai sini paham ya anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa pelajari kembali, diputar kembali videonya supaya kalian betul-betul memahami apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.